nota NCR 25 sheet 2 rangkap. Ini saya beli ini kalau tadi satu pak ya, isinya 10. Jadi per pack ini harganya 25.000, isinya 10, jadi kena per biji ini adalah 2.500-an. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Oke, bagaimana teman-teman semua untuk keliling mainannya hari ini? Apakah lancar? Apakah diberikan kelarisan? Dagangannya laris manis? Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman, khususnya yang masih pemula atau yang baru mau akan memulai usaha mainan rentengan. Kadang itu bingung bagaimana caranya menota atau membuat nota atau mengadakan nota. Untuk bagi para pemula itu bisa dengan cara membeli nota biasa, teman-teman. Nota seperti ini adalah contohnya ya, teman-teman. Ini bisa beli di toko-toko fotokopi atau toko alat tulis. Ini harganya sekitar 2.500 sampai 3.000 per biji. Per biji ini. Nah, ini jadi lebih murah daripada teman-teman membuat nota khusus. Contoh yang nota khusus itu seperti ini, teman-teman. Ya, ini saya membuat di percetakan. Saya buat di percetakan. Ini harganya 4.500-an per. Tapi ini isi 50. Kalau yang kita beli ini nota 2 play isinya 25. Cuman untuk mengirit, untuk bagi para pemula itu tidak harus membuat nota pesan. Nota yang sudah ada identitasnya seperti ini. Ini yang sudah ada identitasnya ya. Tapi untuk pemula bisa menggunakan nota biasa saja, nota forte atau nota NCR juga bisa. Di sini saya akan membahas nota yang biasa saja ya, teman-teman, karena saya ingin membantu teman-teman pemula yang modalnya masih terbatas. Oke, kita bisa menggunakan nota seperti ini. Saya akan perlihatkan. Kita akan tunjukkan, teman-teman. Jadi nota adalah alat untuk menghitung ya, menghitung barang titipan kita di toko. Jadi ketika kita menitipkan barang di toko itu, hendaklah kita memberikan nota kepada pemilik toko itu sebagai bukti kalau kita sudah menitipkan barang di sebuah toko, misalnya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, atau bahkan lebih. Juga harga-harga yang kita berikan pada setiap masing-masing barang itu juga macam-macam. Ada yang mungkin lembaran harga 1.000-an semua, ada yang harganya 2.000-an atau 3.000-an atau lebih dari itu harganya. Oke, teman-teman, untuk teman-teman yang sudah punya uang modal lumayan bisa memesan di percetakan dengan format seperti ini ya, teman-teman. Contohnya ini nota yang sudah saya isi. Ini contohnya saja. Ini adalah tanggal, di sini ada nama pemilik toko, Bu Nasihatun, kemudian ini alamat. Kemudian di sebelah sini ada identitas kita, identitas merek kita. Kita kasih nomor HP. Kemudian di sini outlet, ini kita isi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian banyaknya barang kita ditaruh di sini.
Nama barang. Ini ada kolom laku ya teman-teman, ada kolom laku, kemudian harga. Ini masih kosong karena kita belum cek barang untuk kunjungan yang berikutnya. Kemudian nanti untuk menotal. Ini tanda terima ya. Jadi tanda terima ini saya sarankan teman-teman itu wajib minta tanda terima kepada warung yang sudah kita titip, karena bukti bahwa kita sudah menitipkan barang di warung itu senilai ini. Ini contoh. Nanti saya akan jelaskan lebih lengkap lagi tentang nota. Oke, ini adalah nota yang saya cetak ya teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang belum mau menyetakkan seperti ini, bisa menggunakan nota biasa seperti ini, nota forte atau nota NCR. Nota NCR 25 sheet 2 rangkap. Ini ya teman-teman, 25 rangkap. Oke, ini saya beli ini tadi satu pak ya, isinya 10. Satu pak utuh ini segini, ini harganya cuman 25 ribuan. Jadi per pack ini harganya 25.000, isinya 10, jadi kena per biji ini adalah 2.500-an. Mungkin kalau di eceran teman-teman beli ya sekitar 3.000 untuk satu ini saja. Jadi tidak perlu ke percetakan untuk mencetakkan nota, karena mungkin modalnya masih sedikit. Teman-teman bisa memanfaatkan nota seperti ini. Nah, ini saya lihatkan di sini ada nomor nota, perlu diisi kalau enggak apa-apa. Kemudian di sini ada, ini di paling atas biasanya saya kasih tanggal ya teman-teman. Bentar. Tanggal. Nah, ini ada, jadi yang kertas kedua ini adalah karbon ya teman-teman, kertas karbon. Jadi kita kasih apa ya namanya, kertas ganjel penahan agar tidak tembus ke sheet lembar berikutnya. Oke, di sini biasanya saya tuliskan tanggal, misalnya tanggal 20 bulan Desember 2020. Nah, misalnya nama tokonya adalah Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat, alamatnya, misal alamatnya Banjarjo, Bayan, Purworejo, BWR, misalnya ini saja ya. Kemudian kita nitip barang apa, misalnya kita titip barang banyaknya, misalnya banyaknya isi 40 mainan. Nah, harganya kita tulis saja, misalkan harga 2.000-an. Udah begini aja teman-teman, begini saja. Kemudian kita kasih 2 lembar. Lembar kedua misalnya adalah 40. Ini aksesoris atau tali rambut. Aksesoris. Nah, harga 2.000-an. Udah. Ini ya, cukup seperti ini aja teman-teman. Tuh. Kemudian di kolom sebelah sini, kalau di nota yang cetak, di sini ada kolom laku. Nah, kita bisa kasih siasat begini teman-teman. Kita bisa garis saja. Kita kasih garis di sini. Ini adalah jurus cara mudah saya. Nah, kita kasih garis di sini. Nah, kita garis di sini. Udah. Ini udah jadi teman-teman.
kita tulis laku. Nah, di sini fungsinya adalah nanti ketika kita mengunjungi warung ini berikutnya, misalnya 1 minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya, kita bisa mengecek mainan yang laku sini ya. Kemudian ini kita tetap tulis harga ecernya ya teman-teman, tetapi kita harus memberi, karena ini adalah titipan, kita harus menginformasikan kepada si pemilik toko bahwa kita akan kasih komisi 20% kepada toko ketika nanti barang sudah laku, begitu ya. Jadi agar toko itu tidak bingung, misalnya Mas ini kok harganya kok 2000, ecernya 2000, gimana nanti saya untungnya berapa, maka kita informasikan keuntungannya nanti akan dicantumkan ketika kita mengunjungi, kita hitung barang di kemudian hari setelah kita cek kunjungan berikutnya. Kemudian wajib teman-teman, jadi kita minta nih tanda terima. Mintalah tanda terima kepada pemilik toko ketika kita sudah menaruh barang, kita ninggal barang di toko, kita minta tanda terima ke pemilik toko. Ini ya, di kolom ini. Silakan teman-teman minta tanda tangan di kolom ini kepada pemilik toko. Ini hormat kami, boleh dikasih tanda tangan, boleh tidak. Ya. Kemudian nanti ketika kita mengecek di pekan berikutnya, ini kita akan mengecek misalnya 1 lembar mainan itu isi 40 mainan, misalnya lakunya adalah berapa, misalnya laku 30. Nah, yang aksesoris misal laku 35. Nah, seperti ini kita hitung. Misalnya di sini 30 kali 2000 sama dengan adalah, nah kemudian ini 35 kali 2000 sama dengan 70.000. Ini contoh saja ketika kita mengecek di minggu berikutnya. Ya teman-teman, kita total ini misalnya adalah jadinya 130.000. Nah, maka kita berikan keuntungan kepada warung 20%. Potongan 20% untuk warung artinya adalah 26.000 ya. Ya, ini dikurangi 10 buku 6 4 0 1. Jadi kita minta uang kepada warungnya adalah nih 104.000 kita minta kepada warung, berarti omset kita di warung adalah 104. Yang awalnya 130, 20% untuk tokonya 26.000. Jadi kita narik ke warung 104.000. Ini ya teman-teman, contoh nota sederhana ketika kita pakai nota biasa. Kita nggak perlu nyetak ke percetakan, kita bisa menggunakan nota sederhana seperti ini. Itu ya teman-teman. Bagi yang belum paham, silahkan tanya-tanya boleh. Oh ya, kemudian untuk nota ini, nota salinannya ini bisa di awal ya. Sebenarnya tadi di awal ini ketika kita ninggal barang pertama itu kita kasih nota yang kuning dulu, kita sobek. Kemudian ketika kita kunjungan berikutnya kita punya nota yang putih, baru kita total selesai, kemudian kita minta uang, nota putih bisa kita serahkan kepada toko. Itu ya teman-teman, cara sederhana untuk kita menota barang kita di toko titipan mainan anak-anak. Sebenarnya kita bisa juga pakai nota yang 3 play. Ini tadi adalah 2 play. Kalau 3 play itu nanti yang kuning kita kasihkan awal ketika kita nitip, kemudian yang putih ketika kita narik uang, kemudian lembar ketiga adalah bisa kita untuk
simpan sebagai berkas kita untuk pembukuan. Bisa pakai yang 3 play juga, tetapi teman-teman yang masih menghitungnya manual alias belum mempunyai pembukuan bisa hanya menggunakan nota yang 2 play, ini sudah cukup. Yang penting teman-teman memulai bisnis mainan dulu. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.